Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abiyaza Indonesia, Sonya Sirega, dan juga ya saya Ahmad Amin. Di sini kami akan membahas tentang cost of quality. Jadi cost of quality atau biaya kualitas merupakan biaya aktivitas yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi agar kualitas barang yang diproduksi memenuhi standar perusahaan. Hal ini merupakan berkaitan juga dengan jumlah uang yang dirugikan oleh suatu bisnis karena produk atau layanannya gagal menjamin kepuasan pelanggan. Dan ini adalah definisi biaya kualitas menurut beberapa para ahli. Biaya kualitas mempunyai dua komponen utama, yaitu biaya kesesuaian dan juga biaya ketidaksesuaian. Biaya kesesuaian adalah biaya penyediaan produk atau jasa sebagai sesuai standar yang disyaratkan. Sedangkan biaya ketidaksesuaian mengacu pada biaya kegagalan yang terkait dengan proses tidak berjalan sesuai dengan kebutuhan. Uh, jadi biaya kesesuaian itu tujuannya agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar perusahaan. Jadi perlu adanya biaya untuk pencegahan kecacatan produk. Sedangkan biaya kesesuaian merupakan biaya kegagalan saat proses barang diproduksi ketika adanya cacat produk. Jadi biaya kualitas sama dengan biaya kesesuaian dijumlahkan dengan biaya ketidaksesuaian. Ini merupakan skema of quality yang meliputi input, proses, dan juga output. Input merupakan prevention cost, di mana satu komponen dari cost of quality yang merujuk pada biaya pengeluaran oleh suatu organisasi untuk mencegah terjadinya cacat atau masalah kualitas dalam proses produksi atau pelayanan. Untuk proses, dalam proses quality terdapat appraisal cost, di mana appraisal cost merujuk pada biaya yang dikeluarkan oleh suatu organisasi untuk mengukur, mengidentifikasi, dan menilai cacat atau masalah kualitas setelah produk. Untuk output, pada output terdapat failure cost atau biaya kegagalan, di mana biaya ini satu yang mencakup biaya yang timbul sebagai akibat dari ketidaksempurnaan atau cacat dalam produk atau layanan. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau input itu biaya untuk mencegah kualitas yang buruk sebelum produk jadi atau sebelum produk diproses. Lalu untuk proses, itu biaya untuk menilai kualitas produk ketika produk setengah jadi. Dan output adalah biaya yang ditimbulkan ketika barang cacat yang telah jadi. Lalu biaya penanganan, itu mencakup biaya pencegahan dan juga biaya penilaian. Biaya pencegahan merupakan biaya yang terkait dengan upaya pencegahan kegagalan dan timbul dari upaya untuk mencegah cacat. Sedangkan biaya penilaian, biaya untuk menentukan kesesuaian dengan kualitas standar dan kesehatan kinerja. Lalu menunjukkan tadi tentang biaya kegagalan. Biaya kegagalan itu ada dua, yaitu internal dan juga eksternal. Kalau internal muncul ketika hasil pekerjaan gagal dicapai standar kualitas yang dibutuhkan. Sedangkan eksternal, di mana biaya ini terjadi ketika produk atau jasa ditawarkan kepada pelanggan dan ditemukan cacat. Jadi untuk internal itu ketika barang jadi namun belum dipasarkan. Sedangkan eksternal itu barangnya dipenuhi kecacatannya ketika sudah diterima oleh pelanggan. Baik, saya Aulia Zahra Minasya ingin menjelaskan mengenai biaya kualitas. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Sonya bahwa terdapat dua tipe biaya kualitas, ada conformance dan juga non-conformance. Pada slide tersebut ada tiga kategori biaya, yakni ada failure cost, appraisal cost, prevention cost. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah mini case study yang telah kelompok 5 rancang, diskusikan, dan juga analisis, yakni sebagai berikut. Suatu perusahaan logistik, yakni PT ABC Logistik, bergerak di bidang pengiriman jalur darat. PT XYZ Food yang bergerak di bidang FMCG menggunakan layanan PT ABC Logistik untuk pengemasan dan pendistribusian produknya. Namun, pada proses pengiriman barang terjadi badai sehingga muatan tidak dapat diselamatkan. Berdasarkan kasus tersebut dan berdasarkan pemahaman yang telah kita ketahui bahwa kasus tersebut itu termasuk ke dalam internal failure, termasuk ke dalam komponen non-conformance cost yang terdiri dari internal failure, maksudnya ke internal failure karena kegagalan PT ABC Logistik untuk menyampaikan produk dari PT XYZ Food ini dengan selamat ke
customer-nya. Kemudian jika kita melihat secara rinci untuk internal failure pada kasus tersebut terdiri dari 3 biaya. Yang pertama adalah operating cost atau biaya operasional, yaitu ada biaya material handling. Material handling ini dilakukan di gudang, baik di gudang maupun pada saat di moda transportasi. Kemudian ada biaya bahan bakar atau fuel, dan ada biaya asuransi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah beban operasional, yakni ada biaya tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimaksud di sini adalah tenaga kerja yang ada pada warehouse, baik itu warehouse supervisor, warehouse operator, kemudian logistik administrative officer, bahkan hingga ke drivernya pun menjadi beban karena produk yang harusnya dikirimkan ke tangan konsumen dari XYZ Food ini oleh PT ABC Logistik tidak dapat dilakukan dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah beban variabel terdiri dari packaging, resi, dan sebagainya. Kenapa packaging, resi, dan sebagainya masuk ke dalam variable expenses? Hal ini dikarenakan pada kasus tersebut tertera bahwa PT XYZ Food ini menggunakan jasa PT ABC Logistik untuk kegiatan pengemasan barangnya, sehingga packaging resi juga menjadi termasuk beban variabel. Kemudian selanjutnya adalah skema dari cost of quality. Intinya pada skema ini kita lihat bahwa pada komponen conformance cost kita dapat mengetahui tindakan untuk mencegah atau tindakan untuk menjaga agar kualitas barang dapat terjaga sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian selain itu untuk non-conformance cost dari kegiatan tersebut kita dapat mengetahui bagaimana cara perusahaan atau tindakan perusahaan untuk mengatasi barang-barang yang memang sudah gagal, baik secara internal maupun eksternal. Jadi sifatnya adalah tindakan korektif atau corrective action. Kemudian selanjutnya adalah hidden quality cost atau biaya kualitas yang tersembunyi. Jadi kita di dalam TQM ini atau total quality management harus melihat segala sesuatu secara komprehensif. Hal ini dapat kita lihat pada slide bahwa ada seperti batu yang hanya kita lihat di permukaannya saja, seperti ada masalah rework, warranty, dan sebagainya. Nah, pada TQM kita harus melihat secara komprehensif di balik adanya pengerjaan kembali atau rework. Hal tersebut juga mengandung adanya kendala pada engineering time, management time, kemudian increase inventory, decrease capacity, ada juga masalah pada pengiriman, dan juga bahkan kehilangan order. Nah, hal ini harus dilihat secara komprehensif pada biaya kegagalan atau failure cost-nya. Kemudian mengenai penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Sonia Siregar akan menjelaskan kerugian yang disebut biaya tersembunyi. Ada potensial kehilangan penjualan, desain ulang karena kualitasnya buruk, biaya perubahan karena proses manufaktur, biaya perubahan perangkat lunak yang digunakan untuk kualitas, biaya produksi tambahan karena cacat, memo, biaya termasuk dalam tingkat tertentu seperti cacat dan sebagainya, dan juga kelebihan biaya proses untuk menciptakan produk yang diterima. Berikut langkah untuk mengatasi kemungkinan buruk yang terjadi. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, menentukan biaya aktivitas. Yang ketiga, mengidentifikasi kegiatan pencegahan dan penilaian baik eksternal maupun internal. Yang selanjutnya itu menetapkan biaya kualitas berdasarkan aktivitas yang akan dilakukan. Dan yang terakhir itu menyesuaikan perhitungan biaya produk dan jasa. Nah, berikutnya itu ada informasi biaya kualitas yang digunakan sebagai identifikasi peluang keuntungan untuk membuat penganggaran modal dan keputusan investasi, untuk meningkatkan biaya pembelian dan pemasok, mengidentifikasi pemborosan, mengidentifikasi sistem yang berlebihan, menentukan apakah biaya kualitas didistribusikan dengan benar, untuk menetapkan tujuan anggaran dan perencanaan keuntungan, dan masih banyak lainnya seperti untuk input, proses, dan output. Nah, di sini pada cost of poor quality assessment atau biaya penilaian kualitas buruk, kita bisa melihat bahwasannya untuk meningkatkan kualitas, perlu identifikasi aktivitas yang akan
dilakukan, kemudian memutuskan bagaimana, apa yang akan dilakukan, kemudian mengumpulkan data, memikirkan perkiraan biaya, selanjutnya analisis biaya, dan identifikasi peluang besar yang akan didapatkan dari keputusan yang akan dilakukan. Selanjutnya pada model for optimum kualitas cost ini, di mana model biaya kualitas optimal ini bisa kita lihat pada tabelnya, bahwasannya dari titik biaya pencegahan dan penilaian, prevention and appraisal cost-nya, jika biaya pencegahannya itu bagus, maka biaya yang dikeluarkan atau cost-nya yang dikeluarkan itu akan semakin sedikit, berbanding terbalik dengan failure cost. Jika failure cost-nya yang dikeluarkan banyak, maka failure cost-nya itu akan semakin dikit, tingkat cacatnya itu akan semakin dikit. Selanjutnya pada tabel ini, di mana posisi cost yang kita inginkan adalah di sini. Di sini pada tabel ini bisa kita lihat bahwasanya jika cost of implementing and quality programnya baik, program quality-nya baik, program mutunya baik, maka cost yang dikeluarkan itu akan low, makin sedikit. Berbanding terbalik jika biaya perbaikan. Jika biaya perbaikannya banyak, maka kecacatan atau kerusakannya itu akan semakin sedikit. Nah, perbedaannya itu jika di program mutunya semakin bagus, maka cost-nya akan semakin low. Terbalik jika cost-nya tinggi, maka kecacatan atau perbaikannya itu akan semakin sedikit. Itu aja dari kami, terima kasih.